Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini minggu ke-3 liburan dengan himbauan untuk menghindari COVID-19. Kita akan tetap melaksanakan pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan enkripsi dan deskripsi. Jadi materi enkripsi dan deskripsi ini kita akan bahas dengan metode yang namanya kriptografi. Jadi tujuan pembahasan kita pada hari ini hanya satu. Tujuan pembahasannya memahami bagaimana sebuah pesan dikirimkan dengan menggunakan enkripsi. Jadi di sini kita akan mencoba memahami, misalnya seperti WhatsApp ini sudah menggunakan yang namanya metode enkripsi. Tujuan enkripsi ini apa? Untuk mengamankan pesan yang kita kirim sehingga orang tidak dapat membaca tanpa menggunakan kata kunci dari enkripsi tersebut, ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita pahami dulu metode yang sebelumnya, kriptografi. Apa sih sebenarnya kriptografi ini, ya? Oke. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua suku kata. Ada yang namanya kripto dan grafi. Yang namanya kripto ini berarti menyembunyikan, sedangkan grafi ini untuk menulis menulis pesan-pesan yang nanti akan digunakan dengan kriptografi ini, ya. Jadi kriptografi ini kalau kita perhatikan dengan baik materinya ini, kriptografi adalah studi teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Jadi contoh aspek keamanan informasi ini seperti apa? Keamanan informasi berarti berhubungan dengan kerahasiaan data, berhubungan dengan validitas data, integritas data, dan autentikasi data. Tapi tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan metode kriptografi ini. Kriptografi juga bisa diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Pada prinsipnya kriptografi ini memiliki 4 komponen utama. 4 komponen utama yang pertama itu kita sebut sebagai komponennya plaintext. Komponen pertama plaintext. Apa maksudnya dari plaintext ini? Plaintext ini yaitu pesan yang nantinya akan kita kirimkan, pesan yang nanti bisa kita baca. Sedangkan ciphertext ini yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca. Jadi kalau yang plaintext ini kita bisa baca, misalnya plaintextnya TIK, kita sudah tahu TIK apa. Bisa saja di dalam ciphertext ini menjadi KOT, ya. Kemudian key ini kunci algoritma dari enkripsi yang nantinya kita gunakan. Ini nanti kamu bisa lebih memahaminya setelah kita coba contoh soalnya. Kemudian
ada juga yang namanya algoritma kriptografi. Jadi algoritma kriptografi ini maksudnya apa? Kalau sebelumnya di pelajaran flowchart kamu sudah membahas juga yang namanya algoritma. Jadi algoritma ini apa? Kalau kita bahas kembali apa algoritma ini? Salah satunya apa? Suatu langkah-langkah penyelesaian masalah yang terbatas jumlah katanya tetapi tersusun secara logis dan matematis. Ya, jadi intinya dari algoritma itu adalah langkah-langkah Jadi di sini sudah dijelaskan algoritma kriptografi ini yaitu metode untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Tapi kita juga belum memahami apa yang artinya enkripsi, apa yang artinya deskripsi. Tetapi sebelum saya jelaskan apa itu enkripsi dan deskripsi, nanti kita akan membahas tentang enkripsi dan deskripsi dengan kunci yang sama digunakan untuk kedua proses di atas. Jadi prosesnya kan ada dua, ya, yaitu apa proses pertama? Enkripsi. Proses keduanya apa? Deskripsi. Oke. Penggunaan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi ini kita sebutnya sebagai kunci rahasia, kunci bersama, ataupun crypto sistem kunci simetrik. Jadi maksudnya penggunaan kunci ini yang di komponen ketiga ini. Oke, lanjut. Oke, kita bahas tentang enkripsi dan deskripsi. Mungkin di sini saya menjabarkannya lebih pendek ya. Jadi kalau saya jelaskan yang pertama enkripsi ini apa? Yaitu enkripsi ini sebuah proses ya. Sebuah proses mengubah pesan atau informasi agar tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci pembuka rahasia. Jadi kan di sebelumnya tadi kita sudah bahas kunci. Jadi tanpa kunci pembuka rahasia ini kita tidak akan bisa mendeskripsikannya nantinya. Oke, enkripsi. Tadi saya sudah jelasin. Enkripsi ini merupakan sebuah proses mengubah pesan atau informasi agar tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci pembuka rahasia. Ya. Atau kita dapat juga mengatakannya seperti ini. Enkripsi ini sebuah proses pembuatan pesan yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Plain text. Plain text ini pesan yang dapat dibaca. Plain text. Pesan yang kita tidak usah tulis lah, kita hapus. Jadi yang namanya plain text ini berarti arti dari plain text ini yaitu pesan yang dapat kita baca, pesan yang kita buat nantinya akan kita kirim ke teman kita. Sedangkan ciphertext ini pesan yang sudah tidak dapat dibaca setelah melalui enkripsi. Oke. Sedangkan deskripsi itu apa? Deskripsi itu proses mengubah pesan yang tidak dapat dibaca atau kita sebut sebagai
hypertext menjadi plain text atau pesan yang dapat dibaca. Ini dia. Atau maksudnya mengubah pesan yang tidak dapat dibaca menjadi bisa dibaca. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini. Tadi kalau kita perhatikan ada 4 komponen. Komponen pertama plain text. Komponen kedua hypertext. Komponen ketiga kunci. Komponen yang keempat metode dari kriptografi. Kriptografi. Oke. Contoh, misalnya Ari ingin mengirimkan pesan melalui WhatsApp misalnya. Isi pesannya ini belajar TIK. Dia ingin kirim pesannya ke siapa? Ke Eko. Jadi sebelum pesan ini terkirimkan ke si Eko, pesan ini akan terlebih dahulu dienkripsi sehingga pesan yang dikirimkan tidak dapat dibaca. Kemudian pesan ini dikirimkan kepada Eko. Ketika pesan ini dikirimkan, di sisi lain kuncinya juga dikirimkan kepada Eko. Kunci dari enkripsi. Jadi Eko juga menerima kunci enkripsi. Kunci enkripsinya Eko sudah menerima dan dideskripsi. Sehingga pesan yang diterima tadi ini bisa diterjemahkan lagi menjadi pesan yang dapat dibaca atau kita sebut sebagai plain text. Oke, contoh soal. Plain text-nya ini, pesan yang mau dikirimkan ini SMP Dharma Loka. Jadi kuncinya ini kita ada 2 metode, pakai angka dan huruf. Kita akan coba dulu menggunakan angka. Plain text, pesan yang dikirimkan SMP Dharma Loka. Kuncinya 9. Hypertext-nya apa? Setelah dia dienkripsi. Coba kita cari. Yang pertama, saya akan menjelaskannya melalui Excel. Kita akan menggunakan abjad. 26 abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z saya rusak di keyboardnya, jadi coba saya gunakan saya cari huruf terlebih dahulu, huruf Z. Z. Oke, Z. Oke, kita sudah punya huruf A sampai Z. Kalau kita hitung ini seharusnya ada 26 huruf. 26. Oke. Tadi kita tulis di sini soalnya plain text. Plain text-nya di sini SMP Dharma Loka. Kemudian kuncinya tadi ada berapa?
Coba kita lihat lagi. Kuncinya ada 9. Oke. Maksud dari kunci ini apa? Maksud dari kunci ini awal huruf yang mau kita mulai. Ya. Jadi huruf ini nanti akan kita acak sesuai kuncinya. Misalnya ini kuncinya ada 9. Maka kita hitung dari abjad pertama kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kunci 9 ini berarti kita mulai hurufnya dari I. Ya. Di sini saya akan tambahin lagi. Huruf sebelum diacak dan huruf sesudah diacak. Oke. Jadi ini penerapan algoritma dari kriptografi ya. Kuncinya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita mulai dari huruf A. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian kita sambung kembali dari huruf pertama kali. A, B, C, D, E, F, G, H. Sesuai kan? Tidak ada kelebihan huruf satupun atau kekurangan huruf. Oke. Jadi cara kita mencari yang namanya ciphertext ini gimana? Cara carinya itu kita lihat S. S itu kalau kita ambil huruf yang diacak berada di mana? Di sini, S. Berarti S ini huruf awalnya apa? K. Maka kita tulis K. M, huruf M di atasnya huruf sebelum diacaknya huruf apa? E. P, kita cari P, di atasnya apa? H. D, kita cari D, atasnya V. A, di atasnya huruf apa? S. D, H. Salah ya. Kita ulangi lagi. Kalau V berarti huruf D. H huruf Z. A huruf S. R huruf J. M huruf E lagi. Kemudian Dharma A huruf S. SMP D H A R M A. Loka L, kita cari L. L atasnya D. D
O G K K hurufnya C, A hurufnya S. Jadi inilah ciphertext dari plain text-nya SMP Dharma Loka. Ya. Ini sudah berhasil kita enkripsi. Kemudian cara mendeskripsinya bagaimana? Enkripsinya sama, tinggal kita balikkan saja. Misalnya, kita mau mendeskripsikan kembali. Ciphertext-nya tadi yang ini. Kemudian kuncinya ada 9. Oke, coba kita mulai menerjemahkan hasil yang dienkripsi tadi. Apakah hasil setelah dideskripsi benar atau enggak gitu. Berarti di sini kita ketik huruf sebelum diacak dan huruf sesudah diacak. Sama seperti tadi. Ambil, kita paste. Kemudian lihat, ketika sang penerima pesan sudah mengetahui kata kuncinya 9, maka tetap dia akan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari I. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita sudah dapat. Mari kita terjemahkan ke dalam plain text. Pertama K, kita cari K. K berarti S. E berarti M. H berarti H. Bawahnya P. V artinya D. Z artinya H. S artinya A. J artinya R. E artinya M. S artinya A. Kemudian D artinya L. G artinya O. C artinya K. S artinya A. Jadi setelah dideskripsi, pesan yang sudah dienkripsi ini menjadi SMP Dharma Loka. Ya, jadi ini teknik dari kriptografi dengan menggunakan huruf dengan menggunakan angka sebagai kuncinya, ya. Ini kuncinya. Oke, kita sudah berhasil. Kemudian kita coba soal berikutnya. Saya kelas 9.
ya. Coba ini saya copy. Kuncinya 15. Pesan yang mau dikirimkan saya kelas 9. Oke, kita mulai mengenkripsi. Kita hapus dulu yang diacak. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ini kita mulai dari O. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N. Oke, ciphertextnya apa? Coba S. S berarti E. A berarti M. Y berarti K. A berarti M. K berarti W. E berarti Q. L berarti X. Kemudian A berarti M. S berarti E. S berarti E. Kemudian huruf E berarti Q. M berarti Y. Kemudian B berarti N. I berarti U. L berarti X. A berarti M. N berarti Z. Oke, kita sudah berhasil mengenkripsikan pesan saya kelas 9. Coba kita terjemahkan kembali ke dalam deskripsi. Kuncinya ciphertextnya yang ini, kuncinya 15. Kita tinggal copy paste. Oke, kita mulai. E berarti S. M berarti A. K berarti Y. M berarti A. W berarti K. Q
berarti E. X berarti L. M berarti A. E berarti S. E berarti S. Q berarti E. Y berarti M. Kemudian N berarti B. Kemudian U berarti I. X berarti L. M berarti A. Z berarti N. Jadi hasilnya setelah diterjemahkan tetap sama seperti awal pesan dikirimkan. Saya kelas 9. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi contoh soal dari nomor 1 dan nomor 2 ini sudah berhasil kita selesaikan, ya. Untuk pembahasan kunci yang menggunakan huruf akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa? Bahwa kriptografi ini merupakan salah satu dari media komunikasi dan informasi kuno yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Kriptografi di Indonesia disebut sebagai persandian, yaitu secara singkat dapat berarti seni melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki. Ya, mungkin untuk pembahasan enkripsi dan deskripsi dengan metode kriptografi kita sudahi sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan nanti akan ada soal-soal yang diberikan, silakan dikerjakan. Semoga sukses.